Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Sebenarnya Pak Ahmad telah terbiasa dengan fenomena-fenomena aneh yang ia alami selama bekerja sebagai penjaga dan perawat sebuah gedung peninggalan kolonial Belanda itu. Namun, ada kejadian aneh yang berlangsung hampir selama 2 tahun berturut-turut yang membuat penasaran untuk mengungkap misteri di balik kejadian aneh tersebut. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Pak Ahmad telah bekerja beberapa tahun sebagai juru pelihara sebuah gedung peninggalan Belanda yang mungkin bangunan itu telah berusia lebih dari 300 tahun. Sebenarnya Pak Ahmad dari awal bekerja sering mengalami kejadian aneh yang menguji adrenalin. Namun, lama-kelamaan kejadian-kejadian aneh itu menjadi hal yang biasa baginya. Nah, untuk mengawasi keadaan sekitar bangunan itu, Ahmad membangun sendiri sebuah gubuk kecil yang bisa dipergunakan untuk pos pantau dan istirahat baginya, serta dapat dipergunakan jika ada tamu dari keluarga dan kerabatnya yang berkunjung tempat ia bekerja. 3 tahun berlalu. Pada suatu sore, Pak Ahmad kedatangan seorang teman lamanya dari luar kota bernama Ki Bahar. Karena kala itu adalah hari Kamis dan malamnya sudah tentu malam Jumat. Dan seminggu sebelum kedatangan Ki Bahar itu, Pak Ahmad kedatangan keponakannya, seorang pemuda bernama Arifin. Ia sengaja akan menginap selama seminggu di tempat bekerjanya Pak Ahmad untuk sekedar melepas rindu pada pamannya tersebut. Dan di malam Jumat itu, Ki Bahar mengajak Pak Ahmad untuk mengadakan tawasulan selepas maghrib, yaitu sebuah acara spiritual untuk menambah daya batin. Tak terasa, senja pun menjelang petang. Terdengar suara beduk maghrib dari masjid yang tak jauh lokasinya dari lokasi bangunan Belanda tersebut. Dan tak lama, azan maghrib pun berkumandang. Mereka lalu mempersiapkan diri untuk melakukan sholat maghrib berjamaah di gubuk kecil tersebut. Pak Ahmad bertindak selaku imam sholat dan 2 orang lainnya menjadi makmum. Setelah selesai sholat berjamaah maghrib itu, Pak Ahmad memimpin doa yang diaminkan oleh kedua makmum. Nah, ketika belum usai keseluruhan membaca doa, tiba-tiba mereka bertiga mencium bau busuk yang teramat sangat, yang membuat perut mereka mual dan seakan-akan hendak muntah. Pak Ahmad segera mempercepat bacaan doanya. Setelah selesai, serentak mereka berdiri dan mencari sumber bau yang membuat perut mereka mual. Ketika pandangan mereka bertiga tertuju pada sebuah pohon nangka di sebelah timur, tak jauh dari bangunan Belanda itu, tiba-tiba terlihat dengan jelas oleh mereka semua. Setitik cahaya berwarna merah menyala, melesat dari rimbunnya pohon nangka itu ke arah barat dan berhenti di pohon mahoni. Oh ya, pohon mahoni itu hanya berjarak sekitar 10 meter ke utara dari gubuk kecil tempat 3 orang itu berdiri. Cahaya merah itu turun perlahan dari atas pohon mahoni dan jatuh ke tanah di bawah pohon mahoni tersebut. "Pak,
itu pusaka!" teriak Ki Bahar pada Pak Ahmad, seraya berlari menghampiri pohon mahoni. Diikuti oleh Pak Ahmad dan keponakannya, mereka lalu menyibak rumput dan dedaunan di bawah pohon itu. Arifin yang membawa senter menyorotkan ke sekitar pohon dan tiba-tiba tangan kanan Pak Ahmad bergerak dengan sendirinya dan mengarah pada tanah dekat kakinya. Lalu jari-jari tangan mencengkram pada tanah itu dan dengan cepat meraupnya serta menggenggam erat kepalnya. Senter pun disorotkannya dan terlihat di telapak tangan Pak Ahmad sebuah batu hitam lonjong gemerlapan di seluruh permukaan batu itu. Pak Ahmad merasakan hawa panas ketika menggenggam batu itu. Ki Bahar mengambilnya, lalu memecahkan sesuatu pada batu itu dan memberikan kembali pada Pak Ahmad. Pak Ahmad menggenggam kembali batu itu dan terasa tak panas lagi. Mereka lalu kembali ke gubuk setelah terlebih dahulu mencuci tangan dan batu tersebut. Obrolan pun semakin hangat seputar kejadian tadi. Keesokan harinya, Ki Bahar kembali ke rumahnya di Bandung. Sebelum pulang, ia berpesan untuk merawat batu itu dan memberinya wangi-wangian. Nah, tinggallah Pak Ahmad dengan keponakannya yang kemudian membantu membereskan pekerjaan Pak Ahmad. 2 hari berlalu. Datanglah keponakan Pak Ahmad dari adiknya yang kedua, pemuda seumuran keponakan Pak Ahmad yang pertama, dan menginap di gubuk itu. Malam harinya, sekira pukul 10 malam, Pak Ahmad dan keponakannya mengobrol ngalor ngidul tentang berbagai hal, disertai dengan kepulan asap rokok dari bibir mereka bertiga. Pak Ahmad yang suka bercanda membuat 2 keponakannya itu tergelak tawa mendengarnya. Terlihat sekali keakraban paman dan keponakannya itu, sehingga membuat keponakan Pak Ahmad tak merasa canggung untuk mengutarakan sesuatu hal privasi padanya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba dari pojok luar gubuk itu terdengar suara tangisan seorang perempuan yang menyayat hati. Sontak saja, mereka pun menghentikan pembicaraan, lalu menajamkan pendengaran. Benar saja, suara tangisan itu kembali terdengar. Serentak mereka bertiga keluar dari gubuk itu mencari asal suara. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Padahal tadi jelas terdengar dari balik dinding gubuk. Dikarenakan 2 keponakan Pak Ahmad itu telah terdidik dengan ilmu-ilmu batin, kejadian itu tak membuat mereka takut. Mereka menganggapnya itu adalah suatu hal yang wajar, mengingat tempat itu terpisah dari pemukiman warga lainnya, sehingga sangat dimungkinkan adanya makhluk-makhluk halus yang selalu gentayangan di area tersebut. Mereka pun melanjutkan percakapan yang sempat tertunda. Sampai ketika kantuk datang, mereka bertiga merebahkan diri di gubuk itu. Keesokan harinya, 2 keponakan Pak Ahmad pulang ke tempat kerjanya masing-masing di luar kota. Kembali Pak Ahmad bekerja sendirian seperti biasanya, mengurus dan merawat gedung Belanda tersebut. Hari-hari berlalu. Pada suatu malam, sekira pukul 11 malam, Pak Ahmad sedang merebahkan tubuhnya di ruang kamar belakang gedung itu. Baru saja Pak Ahmad hendak memejamkan matanya, tiba-tiba, "Assalamualaikum," terdengar suara ketukan di pintu disertai uluk salam. Pak Ahmad menyahut seraya bangkit dan membukakan pintu, lalu melongo keluar. Lah, tak ada siapa-siapa di luar pintu. Lalu, siapa yang mengetuk pintu dan beruluk salam? Nah, kejadian-kejadian itu berulang pada malam-malam dan jam tertentu. Pernah pada suatu ketika, sekira pukul 2 dini hari, ketika Pak Ahmad tengah tertidur,
Tiba-tiba ia terbangun. Terdengar dari luar kamarnya suara seperti orang yang berlari ke arah kamarnya. Pak Ahmad dengan sigap bangkit dan membuka pintu kamar. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Padahal suara itu hanya sekian detik dari ia membukakan pintu. Aneh. Waktu terus berlalu. Ada kejadian aneh lagi yang dialami Pak Ahmad. Kali ini benar-benar menguji nyalinya sebagai penjaga tempat itu. Waktu itu sekira pukul 1 dini hari. Pak Ahmad pun telah terlelap dan pintu kamar telah ia kunci selot dari dalam. Tiba-tiba ia terbangun karena mendengar sesuatu. Dilihatnya, kunci slot pintu kamarnya bergerak dengan sendirinya. Seperti ada tangan yang tak nampak yang menggerakkan kunci pintu kamarnya saat itu. Belum habis rasa kagetnya, pintu kamar perlahan-lahan seperti ada yang mendorong dari luar sehingga pintu kamar itu terbuka sebagian. Seketika angin dingin menyeruak masuk ke dalam kamar Pak Ahmad dan tak lama terdengar suara tangisan perempuan yang sangat menyayat hati tak jauh dari depan pintu kamarnya. Sebagai manusia biasa, Pak Ahmad pun merasa merinding saat itu. Namun karena tugas, ia segera keluar kamar dan suara tangisan itu pun lenyap seketika. Seiring dengan wangi harum bunga yang terus menghilang bersama angin malam. Pastilah teman-teman dapat membayangkannya, bukan? Jika itu adalah, silakan teman-teman sendiri yang menjawabnya. Waktu pun terus berlalu. Suatu ketika, Pak Ahmad bersama keponakannya sedang menyusun cerita untuk konten horor. Dan malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi bumi. Nah, di tengah kesibukan menulis dan mengedit itulah, tiba-tiba dari arah gubuk kecil tak jauh dari kamar Pak Ahmad, terdengar suara perempuan yang memanggil-manggil. Kang, Kang. Serentak Pak Ahmad dan keponakannya berlari keluar kamar dan menyorotkan lampu senter ke arah suara. Namun, kembali tak ada siapa-siapa di sana. Sangat misterius. Dan suara perempuan itu sering terus memanggil-manggil Pak Ahmad pada malam-malam berikutnya sampai selama hampir 2 tahun lamanya. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Pada suatu waktu, tepatnya hari Kamis selepas duhur, Pak Ahmad kedatangan teman lamanya yang ahli di bidang spiritual. Nah, di kesempatan itulah Pak Ahmad lalu menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Lalu memperlihatkan batu hitam pada temannya itu yang ia dapat 2 tahun ke belakang. Ketika batu hitam itu digenggam oleh teman Pak Ahmad, tiba-tiba teman Pak Ahmad itu menangis terseduh-seduh. Dari bibirnya terdengar suara perempuan yang persis sama dengan suara perempuan yang Pak Ahmad dengar selama 2 tahun ke belakang. Suara perempuan yang keluar dari bibir teman Pak Ahmad itu terus menangis seraya memohon-mohon agar dirinya yang bersemayam di pohon nangka itu disempurnakan. Nah, disinilah suara misterius yang sering terdengar Pak Ahmad itu baru terungkap. Jika ia yang melemparkan batu hitam agar Pak Ahmad mengambilnya sebagai tanda jika sosok makhluk itu membutuhkan pertolongan dari Pak Ahmad. Dan pada keesokan harinya, akhirnya Pak Ahmad segera menyempurnakan makhluk itu sesuai dengan permintaannya dengan membaca-baca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelahnya, suara-suara misterius itu telah tak terdengar lagi hingga saat ini. Dan batu hitam pemberian makhluk itu masih ada dan disimpan rapi oleh Pak Ahmad sebagai kenang-kenangan dari sosok misterius tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya.
Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.